Hai Rajuters, kembali di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang perajut yang pasti tentu saja Anda sekalian sudah mengenalnya, Mbak Heni Erawati Bakri. Tapi sebelum kita melanjutkan, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau sudah, yuk langsung aja kita bertemu dengan Mbak Heni. Beliau akan menceritakan keseharian beliau dan pengalaman-pengalaman beliau yang sudah berkeliling Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya. Yuk langsung saja kita bertemu beliau. Halo Mbak Heni. Halo, selamat ketemu lagi. Iya. Kita dulu pernah ketemu ya di Langsung di toko. Di toko pas kebetulan Rosanya ke Jogja, ya? Terus mampir ke Jogja. Ke Jogja, Ya, mampir ke toko, ke tokonya. Sekarang Iya. ini Mbak Heni apa nih kegiatannya nih? Apa sedang mengerjakan proyek atau apa? Oh iya, lagi banyak ikutan kelas, diantaranya kelas Oma, kelas Milana, Pembayun, banyak lah. Kayak kita ya? Semuanya kayaknya kebanyakan proyek yang gini sana sini pengen gitu. Temen punya WSO pengen gitu. Lapar mata. Iya. Tapi memang kayaknya kalau seorang perajut itu memang harus banyak belajar juga ya, harus belajar terus dan terus. Jadi nggak harus nggak bosen gitu untuk tambah pengetahuan kalau seorang perajut. Ya, intinya itu nggak berpuas diri gitu, menuntut ilmu nggak berpuas diri. Iya. Kemudian menurut Mbak Heni, merajut itu apa sih? Kalau saya pribadi itu hiburan yang luar biasa sebenarnya, karena di situ tuh banyak belajar sabar terus pastinya kan belajar sabar, terus banyak ilmu yang didapat. Kadang-kadang hal yang sepele itu yang tadinya nggak mungkin ya menurut perajut, tapi jadi mungkin gitu. Saya kan banyak juga ngelihat buku-buku perajut-perajut Indonesia juga, luar juga. Jadi kadang-kadang kita itu saya punya ilmu sedikit gitu ya. Misalnya saya belajar lagi, semakin dikembangkan. Terus saya juga mengisi waktu pastinya untuk waktu-waktu yang nggak boleh terbuang sia-sia. Kalau saya prinsipnya itu. Jadi sisa-sisa waktu itu saya pasti pergunakan untuk merajut. Ya, setelah selesai pekerjaan rumah tangga ya? Harus pasti setelah pekerjaan rumah tangga. Iya, saya juga nggak ada asisten rumah tangga, jadi mau apapun tuh pasti sisa-sisa dari pekerjaan rumah tangga gitu. Sejak kapan merajut Mbak Heni? Saya kalau dibilang ngerajut itu belajar pertamanya dulu ibu saya waktu saya masih SD kelas 4. Saya udah mulai belajar. Tapi setelah itu saya vakum, nggak pernah ngerajut lagi, dan mulai ngerajut itu selama saya di Semarang tahun 2004. Saya cari guru, di situ saya mulai belajar serius gitu. Saya juga tadinya nggak tahu itu SC itu apa sih gitu ya, DC itu apa sih gitu, nggak tahu saya sama sekali, saya nggak tahu. Mulai tahu itu ya? Di sini yang ngajar itu mungkin karena ada guru. Iya, gue belajar. Gurunya itu orang Chinese. Jadi mereka bahasanya tuh juga bukan SC tapi faste gitu. Ini faste ya, terus ini tusuk panjang ya gitu. Itu kayaknya jadi tetap saya belajar sama aja. Itu kalau faste, halve faste itu biasanya istilah-istilah Belanda itu ya? Belanda, iya betul. Mamaku juga stok, itu stok. Jadi orang-orang Belanda saya pikir zaman dulu mereka sekolah dengan bahasa yang masih Nederland mungkin ya. Jadi faste, terus halve faste, tok tadi gitu. Saya juga bingung. Tapi di
di buku kok SC, kok dia bilang fase, tapi saya pelajarin aja gitu. Iya, memang mama saya juga pakai istilah-istilah Belanda waktu ngajarin dulu. Ya? Iya. Boleh nggak cerita dong keseharian Mbak Heni itu gimana? Sehari-hari itu ngapain aja? Keseharian? Kesehariannya saya ya pastinya ibu rumah tangga, terus saya pedagang benang. Pedagang benang yang juga di tempat aja. Kalau dipanggil untuk ngajar ya sebatas pelatihan dinas. Jadi misalnya diundang dari dinas perekonomian gitu, baru saya ngajar. Itu juga seizin suami dulu, karena kan pastinya iya, pasti lama dong. kalau ngajar. Iya. Iya. Dulu itu kalau saya ngikutin Facebooknya Mbak Heni itu, dulu ada julukan apa ya untuk Mbak Heni itu ya, Kanjeng ya. Kanjeng. Ada ceritanya itu, ada ceritanya. Dulu Kanjeng, sekarang jadi Mama tuh. Mama, ya. Kan kalau dulu ceritanya itu waktu di Surabaya ya, apa di Madura ya, yang permasalahan dia menimbun uang itu loh, dia nipu. Lah dia tuh kalau banyak uang artinya kanjeng apa gitu. Nah terus saya kalau saya banyak benang berarti saya kanjeng benang dong, saya bilang gitu. Jadilah julukan itu sama orang-orang. Ini Kanjeng Heni, wah sampai Oma Liong sendiri manggil saya juga Kanjeng, saya geli sendiri kadang-kadang. Oma tahu banget sih ceritanya, saya bilang gitu kan. Tahu, sekarang dipanggil Mama, kenapa? Karena saya juga punya cerita, itu gara-gara Prajut Madiun, manggil saya itu Mama gitu. Wah iya bagus juga nih, unik juga saya panggil Mama. Saya bahasain diri saya sekarang Mama gitu. Itu membahasakan sendiri ya, bukan dari... Membahasakan sendiri. Tadinya orang membahasakan saya waktu saya sebelum ke Madiun, saya kasih hadiah apa ya, benang waktu itu. Terus dia bilang, wah makasih ya Mama. Terus nah dari itu saya, wah bagus juga nih dipanggil Mama nih. Gitu. Boleh dong ya nanti perajut-perajut lain membahasakan dirinya dengan istilah masing-masing, sebutan ini. Itu. Iya. Dengan apa? Biar gampang julukan. diingat. Iya benar. Terus julukan. Ya. Julukan ya. Tapi harus populerkan sendiri ya. Harus berani mempopulerkan itu panggilan. Iya. Selain merajut juga sibuk WSO ya kayaknya ya. Buat WSO. Oh iya itu tadi. Tadinya iseng, awalnya ngajar kan offline aja. Terus saya juga belajar awalnya juga dari perajut yang lain, bagaimana sih WS online gitu. Saya belajar dari Oma Lio. Terus saya belajar lagi dari Elian ya yang knitting. Dari mereka itu saya banyak ilmu juga. Oh ternyata untuk dipermudah orang itu seperti itu ngajarnya gitu. Jadi nggak asal ngajar. Kadang-kadang kan ada juga orang WS yang pakai WA ya. Tapi di situ banyak orang yang nggak istirahat. Saya perhatiin. Kadang-kadang WA itu jam 12 malam masih juga tanya gitu. Terus bagaimana sih kalau orang itu belajar lewat Facebook? Nggak mengganggu yang lain, istirahat orang, dia belajar kapan aja, nggak dikejar-kejar setoran gitu kan. Oh ya sudah saya buat dengan cara seperti itu gitu. Kalau saya bilang itu kemarin ke Oma itu gaya-gaya modern, workshop online gaya modern. Kalau dulu kan dulu kan via WA, via pertemuan langsung gitu kan ya. Dan kadang-kadang juga ada yang abal-abal juga sih WSO-nya. Ada juga banyak yang cerita kena tipu lah. Misalnya udah bayar, udah masuk, dia jelasin sebentar, habis itu kabur kayak gitu. Ada itu kayak karena gitu. Aku juga pernah ngerasain begitu. Pernah kena. Oh ya. Sudah ngajar kemana aja Mbak? Keliling ya kayaknya kalau saya dipakai.
Dinas, yang pasti dipakai dinas. dinas. Terus misalnya ke Surabaya pernah waktu di Bea Cukai, terus di Jakarta, terus di mana ya lagi? Kalau kopdar sih saya kebetulan misalnya waktu saya pas ke Padang, oh ini mana Prajut Padang kayak gitu, saya kopdaran. Di Medan juga gitu, ayo kumpul-kumpul, saya pas ke Medan misalnya. Saya juga nggak ada apa, pokoknya intinya niatannya sambil gitu. Misalnya saya lagi ke Medan, ya udah sambil kopdaran gitu. Kan temen banyak ya gitu. Nanti sekali waktu ke Palembang kita kopdaran juga ya. Oh boleh, saya pengen loh. Banyak perajut Palembang kan banyak tuh. Saya pas kalau ngirim benang gitu ya, kalau pas ada kelas, wah Palembang, Ilir mana gitu kan ya. Saya tanya, wah ini Palembang banyak banget gitu, Pekanbaru gitu. Cita-cita. Siapa sih perajut Palembang yang nggak kenal Mbak Heni? Iya Kak. Oh enggak juga. Kalau saya lihat di teman Facebook itu pasti teman bersama dengan Heni Erawati Bakri gitu. Pasti kalau perajut Palembang. Oh iya. Oh iya. Malah saya nggak terlalu ini. Kadang-kadang saya nggak gitu perhatiin dia dari mana sebenarnya. Cuma kadang-kadang, ternyata ada di Padang ya gitu, terus ternyata ada di Palembang gitu aja. Iya asik ya. Lebih asik mana? Workshop online atau workshop yang offline? Offline. Iya. Kalau offline itu saya senangnya ketemu orangnya langsung ya. Terus ngajar, kalau saya mungkin kalau di Solo dibilang totality. Nah jadi saya ngajar tuh totality. Jadi kalau salah saya nggak ada. Ibu mau saya pertanyaannya gampang. Ibu mau dapat yang benar atau mau dapat yang asal-asalan? Kalau yang asal-asalan boleh caranya seperti itu. Terus kalau mau yang benar ya caranya seperti ini. Tapi kalau yang online itu saya ngajar total. Kenapa saya yang dituntut total? Supaya peserta itu dengan mudah dia nerima apa yang saya berikan. Jadi dia nggak perlu tanya-tanya lagi, cukup melihat tapi bisa. Bagaimana? Itu saya selalu pikirkan gitu. Dulu saya pikir nggak mungkin lah kalau workshop itu online. Apa bagaimana orang bisa lihatnya? Ternyata bisa. Oh iya, kamera saya zoom. Jadi mereka nggak pernah lihat muka saya nih, kayak gimana yang ngajar gitu kan? Cuma lihat jari-jari saya. Padahal cantik deh mukanya. Biasa-biasa. Sayang kalau nggak dilihat mukanya. Nggak pernah lihat saya dia dari mulai online saya itu. Yang mereka lihat selamat datang, silakan tulis absen, ketik nomor absen, terus jari saya yang dilihat sama dia. Padahal sayang ya. Kemudian suka duka buat WSO itu apa Mbak Heni? Ada nggak suka dukanya? Sebenarnya saya ada suka dukanya sih, saya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya itu mungkin gini, peserta ada juga yang nggak bisa kuota, mungkin ya terbatas kuota, jadi dia untuk melihat online saya itu keterbatasan gitu. Jadi kadang-kadang sesanggupnya mereka, makanya kelas saya nggak ada yang saya tutup. Mau dilihat kapanpun di saat punya kuota silakan dikerjakan kapanpun. Tapi saya senang-senang aja sih rata-rata mengerjakan. Iya, Mbak Heni itu jualan benang dulu atau belajar rajut dulu? Saya belajar rajut dulu. Saya sebelumnya itu pegawai juga sebenarnya di kantor akuntan publik ya, auditor saya Bu aslinya. Nah terus begitu berhenti punya anak sudah nggak diizinkan. Nah saya langsung belajar macam-macam lah. Sebelumnya bukan rajut, justru saya belajarnya mute Bu, belajar mute. Oh iya, nah, memang terus baru dulu belajar rajut, baru saya sambil belajar musim mute. Habis itu saya belajar rajut, terus bisa ngajar, baru buka toko benang. Jadi memutuskan itu, saya sekarang harus sudah waktunya untuk buka toko benang deh gitu ya.
sudah menyediakan benang. Itu pun sedikit-sedikit Bu. Awalnya cuman selemari yang ukurannya panjang lemarinya itu 1,5 meter. Masih ada juga lemarinya. Itu awal mulanya. Saya isi cuman apa sih? Benang katun gitu ya, katun lokal, terus bulky yang kelihatannya kalau udah ditaruh tuh penuh gitu pokoknya. Dulu itu lucu. Terus saya dapat online pertama itu jualannya dari Facebook itu juga itu alat buat bikin bunga dari loom namanya loom. Nah, itu pertama kali saya jualan sama buku fotokopi. Saya punyanya fotokopi digabungin sama loom itu gitu. Awal pertama. Terus keluarga gimana? Sangat mendukung ya Mbak Heni jualan benang gini? Amat sangat. Tadinya juga saya nggak pernah berpikir punya toko benang sebanyak ini gitu ya. Benangnya nggak pernah terpikir. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pikir-pikir, suami saya juga tadinya bilang, wah itu modalnya nanti gede dan gimana gitu ya. Saya pikir kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu gitu ya, mesti dirasain sendiri. Jadi saya nggak minta bantuan siapa-siapa buka toko benang ini. Cuman saya minta dukungan aja, saya mau buka toko benang gitu aja, dari sedikit-sedikit aja Ibu, nggak langsung gede gitu. Terus ngajuin kredit bank atau pinjaman ke finance nggak ada ya? Dari uang itu nggak ada. Saya itu dikit-sedikit. Oh ini saya misalnya dapat honor dari dinas gitu, langsung saya beliin benang gitu. Terus saya buka jualan es cappuccino cincau itu saya nggak pernah lupa. Awal saya bisa buka toko benang dapat bantuan dari penghasilan cappuccino cincau itu, jadinya saya bisa punya toko benang. Memang jiwanya jiwa pedagang ya Mbak Heni ya? Mungkin ya, jadinya tapi ada orang bilang, saya nggak jiwa dagang gitu misalnya ya, ada orang. Tapi karena saya sudah melaluinya. Sebenarnya setiap orang itu punya jiwa dagang, asal satu, dia itu memang dari hatinya dia sendiri ingin punya usaha. Orang tuh kalau kepepet pasti bisa sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kepepet itu pasti bisa apa aja. Kepepet ya gitu. Iya, awalnya jualan itu Bu, saya itu latihan jualan bagaimana ketemu orang. Saya jualan nggak kira-kira, langsung di kaki 5, saya gelar dagangan, saya harus ketemu orang, karena buat saya logikanya gini, kalau saya jualan tanpa pernah saya belajar, marketing tuh apa sih gitu, ya mendingan saya langsung aja jualan di jalanan, ketemu orang, mukanya tadinya malu Bu mau ketemu orang, lama-lama biasa aja ternyata gitu. Iya, berarti mulainya memang dari nol banget ya, dari cari pengalaman sendiri. Banget. Iya. Iya. Nah, Mbak Heni ini kan sudah berkeliling ke banyak tempat lah ya. Umumnya Pulau Jawa, terus mungkin juga udah ke Sumatera juga, ya. Menilai perajut Indonesia itu gimana? Kreatif. Kalau saya melihatnya kreatif banget gitu ya. Mereka punya ini sendiri-sendiri sih kalau saya lihat ya. Misalnya saya datang ke Jogja ya kan. Wah di Jogja perajutnya gini. Oh karena di sini banyak yang pembuat tas kan gitu kan. Pasti nih jago-jago bikin tas nih ya gitu. Tapi enggak juga sih, ternyata begitu saya ketemu teman-teman perajut, enggak juga yang dibilangnya jago-jago tas juga. Kadang-kadang dia lebih banyak ke sepatu kayak gitu ya, terus ke baju kayak gitu. Kalau perajut di Padang, kayak saya datang ke Padang gitu ya, mereka senangnya kalau waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang, banyaknya taplak, terus sama ini Bu, kalau tas itu yang ada ramnya, pakai ram gitu kan, nah, dia bisa kaku. Oh kalau dia bilang malahan lucu, wah kalau nggak pakai ram nggak bisa berdiri kan gitu ya. Tapi kok teman saya juga heran, tapi kok teman saya nggak pakai ram berdiri gitu ya, kerajutnya kok berdiri. Jadi kadang-kadang saya suka pelajarin daerah ke daerah ya. Misalnya kalau di Medan saya ketemu teman yang senangnya knitting gitu, itu mereka
jago-jago knitting gitu. Saya nggak bisa knitting saat itu. Jadi dia ngomong tentang knitting, saya bengong aja gitu. Akhirnya saya juga dikasih hadiah alat knitting. Mulai di situ saya belajar knitting gitu. Iya, oke. Pengalaman yang paling berkesan tentang rajutan itu apa? Kalau dibilang berkesan, saya banyak sih sebenarnya. Salah satunya ini aja yang saya paling ingat. Waktu saya disodorin sama dinas, pelatihan harus sepatu. Konteksnya tuh rajut sepatu. Dan di saat itu saya belum pernah belajar sepatu, sedikit pun belum. Saya cari buku tentang waktu itu ada buku pertama sebelum Bu Uce. Ya, saya pelajarin di situ. Oh gini. Saya menghabiskan sol sepatu itu ada kali 20. Wah, nggak bisa. Iya, sampai saya mau mendapatkan itu bagaimana sih? Kok bisa bentuknya seperti itu? Dari situ saya nggak berpuas diri, terus aja. Begitu Ibu Kepala Dinas bilang kalau sudah sanggup, tolong langsung hubungin saya. Dia bilang gitu. Saya paksa Bu, tiap malam saya bikin sampai 12 sepatu itu kanan semua, nggak ada yang kiri. Kanan semua, nggak ada yang kiri. Iya lo pernah lo, aku dengar cerita tentang kesebelahan. Nah, sebelahan itu dia ceritanya. Jadi yang saya bikin sebelah semua, kirinya nggak ada. Sekalinya bikin kiri, kanannya nggak ada gitu. Pokoknya gitulah gitu. Sampai pada akhirnya saya ngajar, saya itu tertantang kan. Bikin sepatu tuh saya bukan ilmu saya gitu. Tapi kok ditantangin, katanya kepala dinas bilang gini aja. Kalau Ibu Heni nggak saya tantangin gitu, nanti Bu Heni nggak bisa-bisa, katanya gitu. Jadi saya nekat. Dan pada akhirnya saya belajar. Tapi tetap sampai sekarang saya juga belajar dari Mbak Milana gitu, dari teman-teman saya yang buka kelas sepatu, tetap saya belajar. Karena buat saya gini Bu, saya punya ilmu misalnya ya, baru sekian gitu, mau sekian kan harus belajar. Belajar sama siapa? Ya sama siapa aja yang punya ilmu kan gitu. Ibarat gelas, nggak saya isi dulu gelas saya kosongin. Pura-puranya saya nggak ngerti, supaya saya mengerti dengan ilmu dia. Benar. Iya, oke. Nah, prinsipnya kayak sekarang gitu. Ini ya, lagi buat benang ya, benang ombre ya, Mbak Heni ya. Iya, benang ombre, iya. Cerita dengan benang ombre nih Bu. Oh iya. Ceritanya benang ombre itu, saya itu berterima kasih juga sama teman saya Ocha gitu ya. Dia itu pertama kali, kalau saya lihat ya, pertama kali dari pihak saya nih, saya pertama kali lihat yang buat Ocha. Nah terus saya lihat lagi punyanya Mbak Joyce gitu. Nah di situ saya pelajarin, kok orang senang banget ya pakai benang kayak gituan. Padahal benang jahit kan itu. Nah, saya pelajarin, terus saya beli. Sebelumnya saya punya benang ais. Nah, ais itu kan mahal Bu, satu gulungnya tuh 140, ya kan, 140.000. Tapi saya beli untuk saya pelajarin. Di situ lama-lama saya keinginan saya yang dulu gini, saya pengen senang mewarnain gitu. Wah, saya harus coba mengkolaborasikannya di benang. Kayak gimana sih kalau benang saya? Alhamdulillah. Setiap hari saya gulung 2 kilo dan tangan saya yang kanan mungkin agak gede sedikit kali ya, kayak Popeye. Karena muter gitu. Ya, terlalu banyak muter ya. Ya gini, kan itu kan nggak mungkin pakai mesin Bu, karena pergantian benangnya itu kan kita yang rasa sendiri. Oh ini harus ganti benang, oh ini harus ganti warna ini gitu. Saya mau nyuruh karyawan saya, asisten saya juga nggak bisa, karena juga dia pasti nggak ngerti kan. Iya. Iya. Keistimewaan benang ombre itu apa Mbak Heni? Kalau saya bilang dia bisa kita atur gitu. Si benangnya kita atur. Misalnya salah contoh hal ya, mau bikin kardigan, saya pakai yang play berapa gitu. Oh Ibu senangnya play kecil apa play gede? Oh misalnya dia senang play kecil, saya kurangin dari play saya biasanya kayak gitu.
Kalau saya kan senangnya kalau kecil semutan tangan saya, jadi agak saya besarin. Jadi dia lebih fleksibel sebenarnya. Terus warna-warna benangnya juga kan banyak. Benangnya juga saya pilih perak yang lumayan kayak gitu. Ya, jadi kalau sekarang bisa ya pesan benang ombre ke Mbak Heni ya. Itu bisa. Ya, kita yang menentukan warnanya bisa ya? Iya, justru saya minta mereka yang tentukan warna. Gitu. Ya, jadi sesuai dengan selera pemesannya ya. Pesanan, iya. Custom ya namanya custom. Iya. Nah, sekarang beralih ke masa pandemi nih. Nah, kalau masa pandemi gini, ada pengaruh nggak ke jualan benangnya Mbak Heni? Apalagi waktu awal-awal dulu itu, yang bulan-bulan Maret itu ya? Iya, itu sebenarnya kalau nggak didukung sama instruktur yang ngadain WSO, mungkin kita harus lebih kreatif lagi ya. Apa nih kan gitu ya? Apa nih yang mau dijual gitu kan? Tapi berhubung ini kerjasamanya bagus sama para instruktur WSO, misalnya sama Mbak Milana, dia bikinnya kan workshopnya tentang wearable. Jadi dia banyak pakai benang-benang yang ada di toko saya kebetulan. Terus Oma Liong juga sendiri misalnya bikin shawl apa gitu kan, pakainya benang-benang yang ada. Jadi kerjasama dengan para instruktur WSO terutama. Pesan-pesan untuk perajut Indonesia itu apa sih? Pesannya itu kita kan dipertemukan dengan satu hobi ya. Kalau bisa dengan berkenalan kita, pasti saya paling banyak sih di Facebook ya, kenalan orang itu paling banyak. Semakin mempererat, karena hobi itu kita bisa jadi saudara gitu ya. Iya, benar. Bukan menjadi permusuhan. Kalaupun ya ada yang nggak suka, itu saya pikir wajar ya. Karena semua orang kita nggak bisa nuntut untuk suka sama kita, ya kan? Nggak kita bisa paksain juga pribadi dia suka sama saya. Jadi saya prinsipnya gini, apapun itu yang namanya hobi, semoga menjadikan kita bersaudara. Tidak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, tapi ada ikatan karena hobi, itu aja. Ngomong-ngomong tentang Facebook, kayaknya suka bersih-bersih ya di Facebooknya ya Mbak Heni ya? Oh iya. Saya terutama gini Bu, yang tidak berhubungan sama rajutan itu bukan berarti saya nggak pernah diblokir juga, saya udah diblokir. Dan buat saya juga nggak merasa sakit hati. Kenapa? Satu, kalau kita berteman, saya kan selalu berdoa, semoga saya didekatkan dengan kebaikan, karena saya lagi belajar untuk berbaik hati untuk diri saya sendiri kayak gitu ya. Misalnya dijauhkan dari yang tidak baik, itu karena doa saya juga. Jadi saya harus bersyukur gitu. Kan kamu meminta, waktu itu minta didekatkan dengan kebaikan. Kalau kamu dibuang dari orang-orang yang dianggap untuk kamu tidak baik, ya kamu jangan marah. Oh dia saya nggak pernah marah. Saya juga tidak benci. Mungkin lagi saatnya dia nggak suka sama saya. Tapi saya berdoa, saya nggak pernah membenci orang. Saya tetap baik-baik saja, gitu aja. Berusaha yang baik, jadi orang baik, gitu aja Bu. Iya. Nah kita kan nggak bisa menilai diri kita baik ya, tapi belajar berusaha untuk baik, gitu aja. Iya. Sekarang toko Mbak Heni itu toko baru kan ya? Apa yang lama itu masih ada? Yang lama yang udah sebenarnya Oh itu udah enggak. Saya totality pindah ke sini itu Desember. Desember. Terus yang di sana kekurangan karyawan kan, ada karyawan saya juga ada yang nikah gitu ya. Nah itu saya akhirnya udahlah kita fokus di sini semua gitu. Yang di sana kan saya sewa Bu. Gitu. Jadi, tapi masih ada sewanya 1 tahun lagi. Tapi tetap jauh dari tempat tinggal Mbak Heni dengan toko ya? Enggak, yang toko sekarang. Yang toko sekarang sebenarnya rumah dan toko. Cuman saya senang tinggal di rumah lama saya gitu. Jadi tetap saya PP gitu.
Pantesan. Saya pikir sudah tadi tinggal. Ke OTW ke. Enggak, yang di sini ada. Yang di sini ada anak saya sama ibu saya sama suami di rumah saya yang di Perumda yang lama. Iya. Gitu. Oke, kayaknya menyenangkan ya ngobrol dengan Mbak Heni. Ya. Sama-sama, saya juga senang. Itu saya yang paling saya ingat sama Mbak Rosa itu perajut yang senang ngerajut gede-gede, kayak taplak. Saya yang selalu image saya tuh di otak saya begitu dia bilang Mbak Rosa gitu kan, oh itu suka bikin taplak gitu saya pikirannya. Tapi nggak tahu kalau Mbak Rosa ingat saya tuh apa gitu ya. Kalau saya selalu ingat Mbak Rosa gini, oh itu ibu itu yang suka bikin taplak gede-gede gitu aja. Saya paling ingat udah. Kalau aku kan mudah aja kalau ingat Mbak Heni itu juragan benang aja gitu deh. Nggak juga sebenarnya. Apalagi aku lihat itu tuh pernah kita foto, aku foto dengan latar belakang itu. Oh yang di itu ya, ini. Wah, kataku nanti di sana bikin juga. Cita-citanya jadi juragan benang di Palembang. Iya, mudah-mudahan, amin, didoain juga. Kan udah buka itu tempat kursus ya? Udah, sudah lama sih. Cuman itu masih. Saya mau tanya dong gantian. Iya, gantian saya mau tanya. Kalau di Palembang itu, perajutnya paling senang rajut apa, Mbak? Rata-rata taplak meja itu. Taplak meja, jadi kalau saya lihat ada perbedaan antara perajut-perajut di Palembang, di Sumatera lah ya, dengan perajut-perajut di Jawa. Kalau perajut di Jawa itu lebih banyak ke tas, sepatu gitu ya. Nah, sementara kalau di perajut Palembang itu mereka lebih suka ke taplak meja, ke dekorasi rumah, home decoration. Karena apa? Ya. Karena apa? Ketika Lebaran mereka buka rumah, open house. Nah, mereka ingin menampilkan sesuatu kan di rumahnya. Nah, jadi bikinlah taplak meja gitu. Sementara kalau di Jawa biasanya Lebaran itu mereka jalan ke pantai. Pokoknya banyak wisatanya. Tetapi kalau di Palembang itu saat Lebaran mereka open house, buka rumah. Oh iya, di rumah. Untuk terima tamu itu kan harus toplesnya bagus, taplak mejanya bagus, gitu kan. Tempat wadah aquanya bagus. Nah, jadi banyak yang merajut ke itu. Tetapi nggak sedikit juga yang suka sepatu, bikin tas gitu, banyak juga. Tapi nggak sebanyak taplak meja ya? Ya. Nggak semajang. Saya mau tanya lagi, gantian deh yang ditanya. Kalau taplak meja itu sekitaran harga ya? Harganya itu paling murah itu berapa sih Bu? Paling mahal itu berapa? Taplak meja apa dulu? Makan? Meja makan. Ya. Kalau saya ya sebetulnya tergantung benangnya ya. Kalau benang-benang halus itu lebih mahal. Kalau benang-benang yang besar, misalnya kita pakai cap kuda nomor 12 atau peniti apa, benang kasur peniti itu bagi saya sih, atau bagi perajut-perajut taplak itu, kalau semakin halus benangnya itu semakin bagus gitu. Semakin berkualitas. Ukurannya biasanya berapa Bu? 6 ya? Paling kecil 6 ya? Gitu. Lebih 6. Menanganinya itu lebih agak sulit sedikit ya. Jadi ekstra. Iya, emang ekstra. Jadi itu harus harganya lebih tinggi. Tapi kalau untuk ukuran lebih mahal. Kalau meja makan misalnya 1,5 meter kali 2 meter itu bisa antara 2 sampai 4 juta. Tergantung motif juga ya Bu ya? Tergantung motifnya. Biasanya saya pakai yang granny yang mungkin yang kecil-kecil atau granny kecil-kecil yang sambung-sambung gitu ya. Dan yang mempengaruhi harga adalah motif dan pemilihan benangnya. Jadi kalau benangnya semakin kecil
kecil, tingkat kesulitan tinggi. Iya, jadi lebih harganya bisa lebih tinggi ya. Oke. Gantian tuh yang nanya jadi saya. Jadi kalau pesenannya benangnya dan enggak gini, kalau taplak meja makan, taplak meja itu ada juga yang warna-warna, tetapi pada umumnya mereka suka yang putih, yang klasik ya. Yang klasik. Tapi sama saya juga sukanya gitu. Nggak menutup kemungkinan kalau ada yang warna-warna juga gitu. Ya, saya juga sebenarnya senangnya home decor. Saya senang home decor ya? dibandingin tas apa sepatu. Saya tuh senang home decor, asli itu saya senang home decor. Karena sama pikirannya tadi kayak Mbak bilang itu. Kalau orang datang ke rumah, pasti yang dilihat tertuju pertama itu pasti keindahan. Ya kan? Bukan arti mahal, bukan. Indah, misalnya dalam arti banyak rajutannya. Orang kan udah pasti begitu datang udah terkesan, wah rajin nih orang ini ya, padahal kadang-kadang beli gitu. Iya, makanya saya ngajarin itu sarung bantal waktu itu kan, buka kelas sarung bantal gitu. Tapi saya dituntut harus bisa semua karena kan saya ngajar. Jadi nggak boleh ini. Jadi ada juga ngajarinnya itu aja, padahal sudah banyak teknik-teknik yang terbaru. Saya bilang sama pesertanya, bukan peserta, mahasiswanya, kalau selama ini saya lihat dari tahun ke tahun yang dipelajarin ini terus, nanti kamu nggak berkembang, saya bilang gitu. Terus saya pernah ditawarin jadi dosen tamu gitu. Boleh aja ngundang saya senang, nggak dibayar pun saya senang. Kenapa? Karena mungkin yang tadi yang nggak tahu dia jadi tahu kayak gitu aja, termasuk dosennya itu sendiri gitu. Jadi ya begitulah. Iya, satu lagi itu Mbak Heni, kalau saya peserta kursus saya lebih suka ngajarin taplak meja. Jadi misalnya taplak meja yang seperti kecil-kecil gini ya, untuk doily, pemula, doily dulu. Karena apa, ilmunya itu banyak, stitchnya itu banyak. Iya. Kalau kita bikin tas kan dari dasar sampai ke atas kan biasanya itu aja kan. Itu aja. Sama aja. Yeah. Tetapi kalau kita bikin ini doily gini, dari lingkaran pertama sampai itu tuh sudah banyak. Membesar. Iya. Iya, kadang-kadang nggak gampang itu kan bikin doily itu kan. Kadang-kadang yang disuruhnya rata aja dia melengkung. Iya, benar. Atau keriting atau keriting. Nah, itu dia. Kelihatannya simple, tadi padahal itu tekniknya banyak gitu untuk menjadikan seperti itu. Kalau peserta kursus saya lebih suka mengajarkan dia, ayo bikin taplak dulu. Tas atau yang lainnya itu gampang lah, itu kalau udah pinter taplak pasti bisa itu. Tapi kalau bisa tas, tapi belum tentu bisa yang ini doily gini. Iya, doily. Karena bikin itu tuh kalau menurut saya ya, pakai nomor 6 aja itu orang bisa. Kalau saya bilang wah jereng nih mata nih, katanya saya bilang gitu kan, karena itu kan kecil ya, benangnya kecil, jarumnya otomatis mengikutin kecil kan, jarumnya itu. Nah terus kalau kitanya nggak sabar, itu bisanya tarikannya disuruhnya sekian bisa sekian gitu, karena biasa besar. Gitu. Coba Mbak juga nyoba hari ini Mbak pegang dengan beberapa proyek. 1, taplak yang benangnya 6, ukuran 6. Habis itu Mbak pegang baju yang pakai hooknya nomor 7. Habis itu satu lagi kayak Oma Liong, pegangnya karpet yang ukuran hooknya nomor 10. Aduh, nikmat banget itu. Habis ini pegangnya gini. Itu terutama saya seringnya. Saya sering seperti itu. Jadi biasanya tarikannya kenceng, kesini harus kendor. Di saat yang kendor ini suruh kenceng. Iya, memang harus berubah. Tapi memang kita harus bisa untuk segala benang. Karena ada lagi peserta kursus saya, dia menyalahkan benangnya. Aduh Mbak Rosa, karena dia benangnya yang salah. Karena dia sudah terbiasa hanya dengan satu benang itu aja. Akhirnya ketika dia berubah ke benang yang lain, dia rasa nggak enak, dia menyalahkan benangnya itu. Benangnya. Saya bilang sama peserta kursus saya tuh bilang apa Mbak? Ada nih
awal belajar, aduh ini salah jarumnya mungkin ya. Gitu. Terus kedua, salah benangnya. Saya bilang, ibu pulang dari kursus saya ini belajar sama saya, nanti yang disalahin suami. Satu, kenapa? Biasanya kan bikin kopi, biasanya bikin makanan. Nah, semenjak bisa ngerajut, bapak nih mesti suruh bikin ini, suruh bikin itu, entar. Jawabannya entar. Tanggung gitu kan, mau mandi tanggung. Jadi yang disalahin bukan benang lagi, suaminya yang mengganggu, disuruh bikin ini entar. Iya deh. Nah, itulah orang. Itu berarti nikmatnya merajut itu, Mbak. Jadi bisa melupakan kepenatan, jenuh, apa. Jadi obatnya itu ngerajut. Iya. Oke deh, Mbak Heni, makasih banyak ya sudah bisa sama-sama berkomunikasi. Semoga apa yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk banyak perajut di Indonesia. Iya. Dengan cerita-cerita kita, terima kasih juga. Bisa jadi pengalaman untuk mereka juga. Pengalaman. Iya. Oke. Terutama yang nggak pernah ketemu ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Mbak Heni.